Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang terus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan acara Maulid santri Pondok Pesantren Al-Mannan bagi Nyaka. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat dan salam kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teringat dulu ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama para sahabat-sahabatnya. Lalu kemudian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, lalu kemudian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, tahukah kalian orang yang luar biasa imannya kepada Allah Subhanahu wa taala?" Para sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, orang yang luar biasa imannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para malaikat-malaikat Allah. Karena ia tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat, "Apa alasan para malaikat tidak luar biasa imannya kepada Allah, sedangkan para malaikat berada di sisi Allah Subhanahu wa taala?" Sahabat kemudian berkata lagi, "Ya Rasulullah, kalau seperti itu yang luar biasa imannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi dan rasul." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Apa alasan para nabi dan rasul tidak luar biasa imannya kepada Allah, sedangkan ia langsung mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala?" Lalu kemudian sahabat berkata lagi, "Ya Rasulullah, kalau seperti itu yang luar biasa imannya kepada Allah adalah kami para sahabatmu ya Rasulullah, karena kami yang membantumu menyebarkan agama Islam, berperang membela Islam, membela-Mu ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebenarnya apa alasan kalian tidak beriman kepada Allah, tidak luar biasa iman kalian kepada Allah? Karena kalian berada di sisiku, berjumpa denganku. Kalau ada apa-apa langsung kalian bisa tanyakan langsung kepadaku," kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat tidak menjawab lagi, "Ya Rasulullah, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui orang yang luar biasa imannya kepada Allah Subhanahu wa taala." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil meneteskan air mata dan bersabda, "Orang yang luar biasa imannya kepada Allah adalah mereka umat akhir zaman. Kita ini semua yang tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung, tidak pernah mendengarkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung, akan tetapi kita mengikuti ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah umat yang dirindukan baginda Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita tidak heran kepada para perindu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang benar-benar rindu cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ketika dia mendengar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bergetar hatinya. Ketika dia bersolawat, bergetar hatinya karena rindu kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bercucuran air matanya karena rindu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pertanyaannya, kenapa kita bersolawat tapi tidak ada kerinduan di dalam diri kita? Karena kita masih bersolawat hanya menggunakan lisan, tidak menyentuh kepada hati kita. Karena itu para perindu Rasulullah SAW itu, dia merindu yang luar biasa kepada Nabi. Makanya tidak terasa air matanya menetes karena rindunya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pada malam hari ini, adik-adik santri dan santriwati, kita semua memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, sebagai bentuk rasa gembira bahagia kita atas lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid Nabi adalah peringatan hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun. Lalu kemudian apa substansi atau esensi atau intisari daripada Maulid itu? Substansi Maulid itu adalah ekspresi kegembiraan kita, kesenangan kita atas lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang disebut dengan Maulid Nabi? Nah, dengar adik-adik, supaya nanti kalau di rumah jangan goyah ya. Jemaah le pondok Maulid, jemaah le balin dek na Maulid mah. Apa yang dimaksud dengan Maulid? Maulid ya, peringatan Maulid itu adalah kegiatan berkumpul. Nih kumpul atau kita nih kumpul bareng-barengnya. Kegiatan berkumpul mendengarkan sirah-sirah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mendengarkan ajaran-ajaran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian memberi makan kepada yang hadir. Adik santri makan bro. Kemudian bersilaturahmi, silaturahmi itu selakunya. Kemudian biasanya ada santunan anak yatim. Kemudian setelah itu ada bacaan Al-Quran. Kemudian dalam perayaan Maulid itu menggembirakan hati hamba-hamba Allah yang cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa para sahabat tidak Maulid seperti kita? Karena baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah-tengah mereka. Lalu nengkai saja ya. Jauh kehidupan kehidupan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita gunakan, itu yang kita laksanakan ketika perayaan Maulid. Baca Al-Quran, dengaran pengajian, kemudian santunan, memberi makan kepada mereka yang hadir, ya, membahagiakan hati-hati hamba Allah yang cinta kepada Nabi Muhammad, yang rindu kepada Nabi Muhammad. Itu yang kita lakukan ketika kita Maulid. Semuanya itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau ini adalah ahli hadis, keturunan baginda Nabi dari jalur Hasan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih mulia dari 2 hari raya. 2 hari raya. Idul Adha sama Idul hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia dari 2 hari raya. Wah, dengar ya? Kenapa? Karena sebab baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke muka bumi ini, kemudian ada hari raya Idul Adha, ada hari raya Idul Fitri. Kalau tidak lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada Isra, tidak ada nuzulul Quran, tidak ada perang Badar, dan lain semacamnya. Nah, karena itulah kata Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebab semuanya itu ada. Adanya peringatan hari besar Islam itu bermula dari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Karena itu beliau berkata, orang yang masih mempertanyakan kenapa engkau melakukan maulid, ini seolah-olah dia berkata, kata Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, seolah-olah dia berkata, ngapain engkau bergembira dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Tidak layak bagi orang yang berakal masih bertanya, ngapain engkau maulid? Seolah-olah ia berkata, ngapain engkau bergembira dengan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya paham adik-adik ya. Nah, kemudian apa hujah dalil daripada maulid itu? Salah satunya ya, orang yang merayakan maulid pertama kali itu adalah sahibul maulid sendiri, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketika ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa di hari Senin?" Beliau menjawab, "Hari Senin adalah hari kelahiranku. Aku berpuasa sebagai wujud rasa syukurku kepada Allah." Yang kedua, ya, salah satu hujah kita, ya, sederhananya, memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu gembira atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul, katakanlah, dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala hendaklah kalian bergembira. Apa rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa itu? Salah satunya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi kita semua, rahmat bagi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Kemudian yang ketiga, ya, ungkapan yang kita bermaulid itu sebagai ungkapan kegembiraan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lai ara kenal Abu Lahab. Betul nabe. Lanjari mah. Nah, Abu Lahab. Udah dengar. Abu Lahab ini sudah masyhur ya, terkenal ya dalam Al-Qur'an, surah Al-Lahab. Terkenalnya memusuhi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, beliau ini diberitahu oleh budaknya Abu Lahab. Budaknya memberitahu, budaknya itu bernama Tuwaibah. Lahir Nabi Tuwaibah memberitahu Abu Lahab ini, wahai Abu Lahab, keponakanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah lahir. Ya. Lalu saking gembiranya, bahagianya Abu Lahab ini, langsung dia memerdekakan Tuwaibah ini, mendengarkan berita yang disampaikan atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara itu, ya, Abu Lahab ini setiap hari Senin diceritakan di dalam tafsir Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir, di sana itu ya setiap hari Senin itu keluar setiap hari Senin air dari jari jemari Abu Lahab. Gara-gara dia gembira sebentar ya atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memerdekakan Tuwaibah itu. Bagaimana dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Islam, yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang cinta kepada Nabi, yang Islam, bagaimana kemudian ia memperingati Maulid? Nanti insya Allah dia akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemudian supaya kita tahu kenapa kita bermaulid dan semacamnya itu ya. Nah, kemudian adik-adik santri dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebenarnya cukup sebagai modal kita untuk masuk surga. Ya. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, ada salah satu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mata syah?" Pirang ya, kapan kiamat itu terjadi? Lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia tidak menjawabnya, akan tetapi dia menjawab sahabat itu dengan bersabda, "Wahai sahabatku, apa yang engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat?" Lalu sahabat itu berkata, "Wahai Rasulullah, persiapanku cuma satu." Apa itu? "Persiapanku cuma cinta kepada dirimu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma amman ahabbaha." Seseorang itu kelak akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Ketika kita cinta kepada baginda Nabi, insya Allah kelak di akhirat kita akan dikumpulkan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Nah, terakhir ya, sebelum kakak tutup karena waktunya cuma 15 menit ya. Nah, kita harus semangat ya, adik-adik santri harus semangat mencari, mengumpulkan warisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa warisan Nabi kita? Apa?
ilmu, adab, ya, akhlakul karimah. Itu adalah warisan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita mempunyai ilmu, maka ilmu itu yang akan menjaga kita. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradal ma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita menginginkan kebahagiaan dunia tentu dengan ilmu. Kalau kita ingin kebahagiaan akhirat tentu dengan ilmu. Kalau kita ingin kebahagiaan keduanya dunia dan akhirat tentunya juga membutuhkan ilmu. Mungkin hanya ini yang bisa kakak sampaikan. Mudah-mudahan ya barokah kita merayakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari ini. Kelak di akhirat nanti kita dikumpulkan dengan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua mendapatkan syafaat beliau. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, hadanallahu wa iyyakum ila sabilil mannan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.